Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik ya. Kita isi data persensi dulu ya. Apakah ada temanmu yang tidak berangkat? Coba dilihat kanan kiri, ada yang nggak berangkat nggak? Siapa? Oh, berangkat semua. Bagus ya. Berarti kalian semuanya bersemangat. Supaya lebih bersemangat lagi, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah anak-anak. Kalian pernah sakit enggak? Pernah. Kalau kalian sakit, biasanya sakit apa? Batuk. Elin apa lagi? Pusing. Terus sakit perut. Apa lagi? Pilek. Kira-kira penyebabnya apa? Tahu enggak? Bakteri. Virus. Iya, makanya hari ini kita mau belajar pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Ya, tujuannya apa? Kita baca tujuannya adalah kamu nanti bisa menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah. Dengarkan ya. Lalu bisa mengidentifikasi perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, menunjukkan perilaku hidup sehat melalui praktik langsung bersama guru UKS, lalu merefleksikan manfaat menjaga kesehatan untuk diri dan orang lain. Nanti kita akan mengundang narasumber ya untuk belajar. Siapa ya nanti? Nah, sebelum itu kita supaya lebih semangat lagi, kita mau ice breaking dulu ya. Ya, nanti kejutan ya. Nah, kamu ikuti gerakan yang ada di sini ya. Siap? Ya. Berdiri ya, berdiri, berdiri. Berdiri. Apa tangannya begini ya? Ikuti musiknya. Paske ya. Nah, sekarang tarik. Paske suaranya. Narik tisu. Very good. Coba datang. Paske. Excellent. Final round. Ikuti. Ulangi dari depan. Repeat again. Are you ready? Very good. Get rest, get ready, swing. Are you okay? Imagine you are a cat. Bayangkan kamu kucing. Wow. Jam. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.
Ya, sekarang sudah siap belajar? Kalau sudah siap, dikeluarkan dulu alat tulis dan bukunya, ya. Bu Guru akan mengundang narasumber, nanti kamu mencatat hal-hal penting yang disampaikan. Apa saja kalau yang penting dicatat. Karena nanti ada tugas, ya, tugas kelompok setelah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita. Sudah siapkan buku dan alat tulis? Ya, saya undangkan dulu ya. Siap? Siapa ya? Tentu saja narasumber kita adalah siapa tadi? Sudah disebutkan? Ingat enggak? Tadi sudah tak sebutkan. Bukan. Siapa ya? Ya, silakan Bu Sri. Selamat pagi. Ini dipakai dulu. Ya, ya. Sudah hafal dengan saya? Ya, sudah paham ya. Nah, hari ini kalian belajar tentang apa? Tentang apa hari ini? Tentang apa? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, salah satunya, yuk bisa perhatikan sebentar. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, materi dari saya tentang menjaga kesehatan pada diri sendiri. Oke, mari kita lihat video berikut ini. Sinyalnya kok iya. Sinyalnya hilang kok anu. Di sinyal Pak. Bentar ya. Bentar. Sebentar. Perhatikan. Yuk, perhatikan video berikut ini. Hai, kamu tahu tidak? Kuman itu ada di mana-mana dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Dia bisa berada di benda yang biasa kita pegang atau sentuh, lalu menempel di tangan kita. Waktu kita membasuh mata atau menonton hidung, kuman itu masuk ke dalam tubuh dan kita bisa menjadi sakit. Kuman-kuman itu juga bisa menyebar melalui udara, air, dan barang-barang lain yang kita jumpai. Serem ya, jauh-jauh deh para kuman, jangan dekat dekat, kita kan takut. Iya kan teman-teman? Terus gimana dong supaya kita jauh dari kuman dan bisa hidup sehat? Tenang, aku tahu caranya. Kita harus pintar menjaga diri dan lingkungan. Menjaga diri itu bisa kita lakukan dengan mudah dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, mandi, dan memakai pakaian yang bersih. Kalau semua anggota badan kita bersih, kuman pasti jauh. Menjaga lingkungan tempat kita bermain dan belajar juga penting. Karena lingkungan yang bersih akan membuat kuman jauh dari kita. Menjaga lingkungan itu juga mudah kok. Kita harus biasakan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita. Tuh kan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu gampang. Ayo, lakukan sekarang bersama teman-teman yang lain ya. Oke,
Dari video yang sudah kita lihat bersama tadi, itu salah satu contoh kita menjaga diri kita dan menjaga lingkungan. Nah, mulai dari diri kita sendiri, kita menjaga diri kita sendiri dengan cara salah satunya apa? Tadi dari video yang kita lihat tadi, cuci tangan, apalagi mandi, terus pakaiannya bersih, jangan dipakai dari pagi sampai besok pagi dipakai lagi pakaiannya. Ada di sini yang pulang sekolah tidak ganti pakaian? Ada enggak? Masih dipakai sampai besok? Ada? Nah, harus mandi dan ganti pakaian. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu cara untuk menjaga diri kita dengan cara mencuci tangan. Ada yang tahu bagaimana cara kita mencuci tangan? Cara yang benar mencuci tangan. Apa sih yang penting? Cuci tangan. Sudah. Kalau mau makan, cuci cuma diberi air, sudah. Atau bagaimana? Coba di sini ketika setelah kalian main, kemudian kalian mau makan, cuci tangan tidak? Ada yang tahu bagaimana cara kalian mencuci tangan? Coba prakteknya salah satu di sini dulu. Bagaimana saat kalian mau makan terus cuci tangan dulu? Apa lupa dari luar langsung lari ambil piring? Atau cuci tangan dulu? Cuci tangan. Biasanya bagaimana kalian mencuci tangan kalian? Ambil sabun, digosok-gosok. Bila sudah. Ada yang tidak pakai sabun? Yang penting kena air. Udah. Terus dilap. Gitu? Ada yang seperti itu? Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa langkah untuk mencuci tangan yang benar. Nah, langkah pertama mencuci tangan. Yang pertama kamu basahi dulu tangannya dengan air. Setelah dibasahi, setelah basah, kita ambil apa? Sabun. Nah, kalau sudah, kita gosok-gosokkan. Puter, ya praktek ya. Langkah pertama, apa tadi? Basahi dengan air, ambil sabun, kemudian telapak tangannya digosok-gosok. Sudah, sampai busanya keluar. Kalau sudah, bagian punggung tangan. Punggung tangan yang mana? Ini punggung tangan. Ya, secara bergantian, kanan, kiri, diulang lagi, gitu ya. Sudah? Ya, jadi pertama telapak tangan dulu, kemudian punggung tangannya. Setelah itu sela-sela jari. Mana sela-sela jari? Ini sela-sela jarinya ya. Nah, diginikan. Sudah? Sudah berapa langkah ini? Berapa? Telapak tangan, punggung, terus sela-sela. Setelah itu jempolnya. Jempol kanan dan kiri secara bergantian. Seperti ini caranya. Ini ditekam, digosok-gosok biar bersih. Tadi sela-sela sudah, sekarang jempolnya secara bergantian. Oke, sudah berapa langkah ini? Berapa? Nah, kemudian jangan lupa apa? Ujung-ujungnya. Yo, yang kuku-kukunya panjang. Dicek dulu. Ini susah kalau kukunya panjang, harus diambil kotorannya. Ya kan? Nah, bagi yang kukunya pendek berarti kan? Nih. Ini diputer-puter di sini. Diputer ujungnya ya, diputer-puter. Gini. Secara bergantian. Tetapi sebelum yang ini jangan lupa dulu apa? Bagian sininya.
sebelum ujung bagian jari-jarinya, ruas jari-jarinya. Bagaimana caranya? Nah, kayak kalau kalian mau foto, nah, ya kan, fotonya gini lah. Nah, ini dibersihkan. Nah, ini dibersihkan dulu. Bolak-balik terus, gitu. Jelas ya? Jelas? Iya, berarti ada berapa langkah? Ulangi ya. Yang pertama apa tadi? Telapak tangan diputar. Kemudian apa ini? Punggung. Setelah punggung, sela-sela jari digosok-gosok biar kumannya hilang. Terus apa? Jempol diputar-putar. Sudah? Setelah ini bagian sini dulu, bagian dalam. Dibolak-balik ya, kanan kiri seperti itu. Setelah itu, nah ini ujung-ujungnya sini, diputar-putar sini ya. Gantian lagi supaya apa? Bersih. Jadi kalau mau cuci tangan bukan sekedar apa? Bukan sekedar dibasuh aja, kasih air sudah dilap. Atau cuma dikasih sabun, oh sudah. Terus jangan lupa ngelapnya jangan di sini. Ada? Apalagi ngelapnya nongol koncone. Ada? Nah, diciprat-ciprat ke koncone. Nah, itu nggak boleh. Nah, sudah jelas caranya? Ada berapa langkah? Berapa? 6 langkah mencuci tangan. Nah, kalau sudah jelas, sekarang hari ini kita akan keluar. Kita akan praktek cuci tangan yang benar. Oke, yuk kita keluar semuanya. Tetap absen yuk. Kamu garis ya, anak itu satu-satu. Oke, yuk. Kamu dari sini. Terus yang kedua di belakangnya Dino terus ke sana. Ya, urut yuk. Urut absen. Ya, silakan urut absen ya. Kapan kini absen Dino? Oke, yuk perhatikan ke sini lagi. Ada berapa lama tadi? 6. Setelah dibasuh, kemudian dikasih sabun. Halo yang belakang. Halo yang belakang. Ya, ya ulangi dulu sebelum kita praktek ya. Pertama apa? Gosokkan telapak tangan, kemudian punggung. Setelah punggung, sela-sela jari, kemudian jempolnya. Setelah jempol, nah dibuat seperti ini ya. Setelah ini jari-jarinya ini dikuncupkan. Tahu kuncup? Nah, diputar-putar seperti ini. Nah, setelah ini bilas tangan kita sampai bersih. Oke. Yuk, sekarang mulai dari Dino. Basahi dulu, baru dikasih sabun. Ada apa? Yuk. Ya karena ini Oke ya. Terus dibilas lagi. Oke, saya ambilkan tisu dulu ya. Ya. Lali subjete. aku bawa. Bertahan dulu yang tahu.
Melbu. Ya, ya. Isinya dibuang sampah. Tunggu, 4 kali aja puternya, 4 kali. 1, 2, 3, 4. Enaknya ya. Agak mundur sedikit. Rokmu basah. Nyemprot ya. Ya, yuk. Ya sampai aja. Kamu bareng Ciro lupa kolom tulisan. Loro-loro. Tiga-tiga. Oh, ibu salah ya, Bu. Enggak apa-apa. Udah, Bu. Video sampai aja. Ya, Bu. Jangan malah guna WC kalau harus ya, Bu. Ya. Nengok ini kecil banget. Aku lah nangis setelah sini. Ini begitu. Aku tuh nangis. Iya, Bu. Ya, Bu, sampai aku. Ya Allah. Ya. Ini sangat betul. Yang sebenarnya berapa detik? Yang sebenarnya minimal Paling 40 sampai 60 detik. Gini ya, Bu. Ya. coba atau Dari yang gini. nama sumber. Basahi dulu. Ini ini dure sih. Oh, ini kok ini? Ya sasakmu ini. Ya. Makanya campur kayak tarik kiri tuh ya. Pelan-pelan tarik putar. Kiri. Pelan-pelan ya. Yo. Yes. Punggungnya. Yui. Sela. Wih, paten ya. Jempolnya. Oh. Bisa ya? Bisa deh piye tuh. Aku juga sih. Yo, bagian dalamnya. Ini parang ya. Langit mau gue gambar kayak gitu. Ini kok salah tuh. Pelan-pelan. Oke. Parang ya. Pelan-pelan. Nanti kena baju. Ya, yuk bertiga bareng. Tadi ada yang lupa?
Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau rutin dilakukan pasti akan ingat karena akan menjadi kebiasaan kita. Ya. Jadi sebelum makan paling enggak kita cuci tangan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu teman kita ya. Nah, sudah? Yuk duduk dulu yuk. Nah, berarti mulai hari ini cara cuci tangan kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti sebelum makan praktek cuci tangan. Jangan hanya sekedar diberi air terus dilap. Nah, langkah-langkahnya seperti tadi ya. Nah, selain kita menjaga diri, kita juga menjaga apa? Kesehatan. Kesehatan apa? Lingkungan. Nah, tadi masih ingat video yang tadi? Tadi ada contoh bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Masih ingat? Ada? Membuang sampah pada tempatnya. Yuk, di sini ada yang membuang sampah sembarangan? Di mana? Biasanya di depan situ, di selokan, mana lagi? Di tempat duduk yang sana kok kayak sore saat makan. Nah, yuk siapa yang sering melakukan? Nah, ya, tapi jangan bangga ya. Jangan bangga bisa membuang sampah sembarangan. Karena kalian yang paling besar sebagai kakak kelas harus memberi contoh yang baik. Gitu. Nah, di sini ada beberapa cara menjaga kesehatan lingkungan. Dari belakang kelihatan enggak? Coba yang kelihatan yang mana, yang tengah toh? Ya, yang tengah. Ada beberapa cara menjaga kesehatan lingkungan. Yang pertama, mendaur ulang sampah. Tahu mendaur ulang? Apa itu mendaur ulang? Dibikin kembali, dibuat kembali, dipakai kembali. Misalnya ada botol-botol bekas, biar tidak numpuk di kali, tahu kali? Di jurang, biar enggak menyumbat. Nah, kita pakai ulang. Pakai dibuat apa? Botolnya dibuat kerajinan. Sampah-sampah plastiknya yang masih bersih dirapikan, bisa digunakan kembali. Itu daur ulang. Kemudian menghemat sumber energi. Sumber energi, tahu ya sumber energi ya di mata pelajaran IPAS. Nah, kita apa? Mematikan peralatan elektronik. Peralatan elektronik ketika tidak digunakan. Contohnya apa? Iya, TV. Kalau sudah tidak ditonton, dimatikan. Enggak dari pagi sampai pagi lagi dihidupkan. Apalagi? Lampu. Ya, kalau masih digunakan, ini kan masih proses pembelajaran, digunakan nggak apa-apa. Tetapi ketika istirahat jam kosong, nggak ada kegiatan di dalam kelas, dimatikan. Itu salah satu cara menghemat energi. Kemudian melindungi hewan dan tumbuhan. Itu juga cara menjaga kesehatan lingkungan. Tumbuh-tumbuhan yang ada dirawat, gitu ya, dilindungi gitu. Kemudian kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Tapi kita lihat fungsinya dulu. Kalau cuma buat main-main ya dikurangi. Di sini sudah ada yang pakai kendaraan bermotor. Nah, kalian kan belum punya SIM ya toh? Apalagi? Syaratnya masih kurang kalian berkendara. Ya enggak? Ya toh? Nah, jadi orang tuh setiap hari pulang sekolah main motor, pulang sekolah main motor lagi. Nah, ini cara menjaga kesehatan lingkungan dengan cara apa tadi?
kurangi penggunaan kendaraan bermotor karena asapnya itu juga akan mempengaruhi apa? Kesehatan lingkungan. Semakin banyak kendaraan yang ada, polusi udaranya semakin banyak juga. Kemudian melakukan reboisasi. Tahu reboisasi? Penanaman kembali. Setelah ditebang, jangan lupa apa? Menyiapkan tumbuhan yang baru. Itu apa namanya reboisasi ya. Kemudian hindari penggunaan bahan kimia. Banyak sekali bahan-bahan kimia. Apalagi petani-petani gitu ya. Tapi sekarang sudah ada petani organik. Jadi untuk pupuknya bisa pakai pupuk kimia, nanti ditambah juga dari pupuk organik. Apalagi kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Nah, kesadaran terhadap lingkungan sekitar itu dimulai dari siapa? Diri kita sendiri. Jadi dimulai dari kita sendiri, kita punya kesadaran untuk menjaga kesehatan lingkungan, maka lingkungan di sekitar kita juga akan sehat. Dan nanti juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau lingkungan sehat, pola hidup kita sehat, berarti semuanya akan sehat. Tapi kalau kita tidak punya kesadaran, contohnya tadi saya membuang sampah nang ngisor tempat duduk tadi. Nah, itu berarti kalian belum punya kesadaran untuk menjaga lingkungan. Nah, dampaknya juga kesehatan lingkungan akan tercemar. Nggak jadi sehat lagi lingkungan kita, tubuh kita juga nggak sehat lagi. Nah, berarti dimulai dari siapa? Diri sendiri. Kita harus punya kesadaran untuk apa? Lingkungan di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, dukung organisasi lingkungan. Di sini ada organisasi-organisasi tentang lingkungan. Nggak tahu. Oke, kapan-kapan kita cari informasi ya, cari informasi. Paling enggak kita punya kesadaran mulai dari membuang sampah di tempat sampah, gitu ya. Kemudian merawat tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Nah, nanti akan berkesinambungan antara menjaga kesehatan diri dan menjaga kesehatan lingkungan. Jadi kalau kita sudah punya kesadaran menjaga kesehatan diri, lingkungan kita juga akan sehat. Bukan hanya lingkungan tempat kita berada di sini. Kalau kita dimanapun kita berada punya kesadaran menjaga kesehatan, dimanapun kita berada juga akan kelihatan sehat lingkungan kita. Gitu ya. Sudah jelas hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Tadi contoh-contoh tadi diterapkan ya. Yang penting kamu punya kesadaran diri dulu. Paling utama di sini itu yang menjaga kesehatan lingkungan, yang membuang sampah itu ya. Jangan lagi di laci, jangan lagi di bawah tempat duduk. Apalagi ketika kalian nongkrong-nongkrong di ujung sana. Nah, jangan sampai ditinggal sampahnya. Harus masukkan tempat sampah. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semua? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, saya serahkan ke pikiran lagi. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Sri Rahayu. Ya, jadi Bu Sri Rahayu ini guru UKS kita ya. Beliau sudah menjelaskan tadi pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Kasih apa untuk Bu Sri? Kasih W, kasih O, kasih W. Wah, keren. Wow, keren. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Ya, terima kasih ya Bu Sri. Ya, baik anak-anak tadi sudah
dengarkan penjelasan, sudah mempraktikkan juga di luar. Nah, untuk lebih jelas lagi, Bu Guru ada tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nanti kalau sudah dikerjakan, kalian akan maju mempresentasikan tugas ini ya. Dijawab ya pertanyaannya. Sama, soalnya sama. Nanti menjawab, kamu juga bahas dulu siapa yang akan membacakan jawaban itu ya. Begitu. Menjawabnya nanti boleh membaca, tidak harus hafal tapi boleh membaca dari jawaban kamu. Silakan berdiskusi ya. Boleh menjawab lebih dari satu. Ya, yang baik ya. Apa? Tadi yang sudah disebutkan ada tidak? Ada ya, sudah dicatat tuh ya. Boleh. Nanti dibaca di depan ya. Kamu sudah menyebutkan berapa? 2 ya. Ya. Boleh. Nah, boleh. Apakah sudah selesai? Kelompok berapa yang belum selesai? Boleh, boleh. Nanam pohon di sekolah kan bisa. Ya, sudah semua? Baik, kalau sudah kita mau melihat hasil pekerjaan temanmu ya. Mulai dari kelompok 1, silakan. Maju. Maju ya. Silakan. Mau pantun dulu juga boleh. Mau langsung dibaca juga boleh. Silakan. Kenapa? 2 enggak apa-apa. Kamu yang baca ya.
Ya, silakan. Perkenalan dulu. Boleh. Belum. Perkenalan. Ya. Silakan. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Yoga. Perkenalkan nama saya Muzaki. Perkenalkan nama saya Zaki. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kebiasaan apa saja yang menunjukkan hidup sehat di sekolah? 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Menjaga lingkungan sekolah. Sudah, ya tadi menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan Menjaga lingkungan sekolah. menjaga lingkungan sekolah. Benar ya? Betul? Benar? Benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Sekarang kelompok 2 silakan. Oh iya. Ya. Ya. Tengah sini. Ya. Silakan. 2, 3. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Bebe. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kebiasaan apa saja yang menunjukkan hidup sehat di sekolah? A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Cuci tangan sebelum makan. C. Melindungi hewan dan tumbuhan. Piket kelas. Sudah, tadi apa saja dari kelompok 2? Tadi tidak membuang sampah sembarangan, lalu mencuci tangan, melindungi hewan dan tumbuhan jika ada di sekolah. Apalagi piket kelas. Ada yang mau menambahkan? Tidak ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Keren ya. Kelompok 3. Iya. Ya. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Elin. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kebiasaan apa saja yang menunjukkan hidup sehat di sekolah? 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Piket kelas. 3. Menyapu halaman sekolah. 4. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolahan. 5. Mengumpulkan sampah yang berserakan. Ya. Apa satu tadi membuang sampah pada tempatnya. Lalu piket kelas sama dengan kelompok 2 ya. Dan terakhir Menyapu halaman sekolah. Luar biasa nih kalau dilakukan setiap hari, pasti lingkungan kita jadi bersih dan sehat ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir ya, dikumpulkan. Maaf. Silakan kelompok 3. Ya. Ya. Ya, silakan. Kita saksikan ya, yang lain perhatikan ya. Oh, mau dikumpulkan ya. 1, 2, 3. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Putra. Perkenalkan nama saya Sida. Perkenalkan nama saya. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kebiasaan apa saja yang menunjukkan hidup sehat di sekolah? 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menyapu kelas dengan bersih. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 4. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. 5. Merapikan kelas, contoh merapikan buku atau meja. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, komplit sekali dari kelompok 4 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya.
Terima kasih anak-anak tadi sudah mengerjakan dan hasilnya sudah baik, yaitu tentang bagaimana kita menjaga kebersihan dan juga kesehatan diri dan lingkungan. Apa saja yang bisa kita lakukan tadi? Piket kelas, kemudian membersihkan, menyapu dengan bersih, mencuci tangan. Mencuci tangan itu kapan saja? Sebelum makan, setelah bermain, setelah berpergian seperti itu ya. Dan juga tadi ada yang melakukan reboisasi. Benar sekali nggak? Ya. Dari sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalian nanti diberi tugas mandiri ya, pribadi atau diri sendiri, dikerjakan sendiri-sendiri selama 10 menit. Nanti kalian akan keluar kelas, mengerjakan di luar, mengamati lingkungan sekolah kita. Apakah lingkungan sekolah kita itu sudah bersih, sudah sehat atau belum? Di sini ada beberapa checklist ya, dan juga objek apa saja yang akan diamati. Ya, kamu amati kondisinya bagaimana. Misal nomor 1, tempat sampah di kelas. Itu kondisinya bagaimana? Apakah baik, kurang baik, atau sudah sangat baik? Nah, lalu kamu kalau misalnya tidak baik, kamu tulis di sini catatan atau sarannya, perbaikannya bagaimana? Misal harus lebih bersih lagi. Oh, tempat sampah harus lebih besar lagi, jumlahnya lebih banyak lagi, seperti itu ya. Sampai di nomor 5 nanti. Kemudian juga ada refleksinya. Apa manfaat menjaga kebersihan dan diri bagi kesehatan, dan bagaimana cara menjaga kebersihan sekolah agar tetap nyaman. Lalu kebiasaan sehat apa yang sudah atau yang akan kamu lakukan mulai hari ini. Nanti kita kerjakan sendiri-sendiri, waktunya adalah 10 menit. Begitu ya? Siap? Siap. Kalau siap, tolong ini dibagikan satu-satu, dan yang sudah mendapat boleh langsung keluar melaksanakan tugasnya. Alat tulisnya di bawah ya. Ya, alat tulisnya di bawah, poin-poinnya untuk mengisi di bawah. Ya sudah dapat, silakan keluar. Ya. Diberi nama ya, jangan lupa diberi nama.
Ya, terima kasih anak-anak sudah mengumpulkan LKPD. Ya. Nah, Ibu baca tadi sudah Ibu baca dari hasil pekerjaan atau pengamatan kalian, ternyata tempat sampah di kelas kita sudah cukup baik. Ya. Kebersihan kamar mandi kurang bersih atau kurang baik. Cuci tangan sudah baik. Membawa bekal juga sudah, ventilasi juga cukup baik. Nah, dari keadaan yang kurang baik, yaitu kamar mandi, ada nggak yang bisa kita lakukan? Kita melihat kamar mandi sekolah kita itu kurang bersih, apakah ada yang bisa kita lakukan? Ada. Apa? Membersihkan. Jadi suatu hari, atau kapan-kapan, atau besok, kita coba membersihkan ya, setuju? Iya, karena yang memakai siapa? Yang memakai siapa? Nah, kalau kamu memakai kamar mandi itu kalau bersih senang enggak? Ya, kita kasih lampu, apalagi? Direnovasi kalau sudah ada dananya ya. Kenapa? Embernya bagaimana? Nah, besok kita bersihkan ya, kita bawa alat, kita bersihkan. Setuju? Iya, betul. Nah, lalu memangnya apa manfaat menjaga kebersihan bagi kesehatan? Manfaatnya apa ya? Kita menjadi lebih sehat lagi. Nah, iya, menjadi nyaman. Lalu bagaimana membuat sekolah kita nyaman? Ya tadi menjaga kebersihan. Besok kita bersihkan ya kamar mandinya yang kotor. Nah, kebiasaan sehat apa lagi yang akan mulai kamu lakukan hari ini? Mau mencuci tangan, apalagi? Ya, kita mau membersihkan kamar mandi di sekolah kita ya anak-anak. Baik, terima kasih sudah belajar hari ini. Ada yang mau kamu tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang. Ya kalau gitu kita mau kasih tepuk untuk diri kita sendiri ya. Tepuk apa? Tepuk salut untuk kita semua yang ada di sini yo. Tepuk salut. 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 Jas ya. Terima kasih, tepuk tangan. Boleh istirahat ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Cari ya.